Ahmad. Hanya satulah yang saat ini, dan saya berkeyakinan sekali bahwa doa saya tetap akan dikabulkan oleh Allah suatu saat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan mengupas sebuah kisah seorang penjual roti dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana berhusnuzonnya, berbaik sangkanya seorang pedagang roti kepada Allah, dengan ia selalu beristighfar kepada Allah dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah murid Imam Syafi'i. Entah kenapa di usia senja yang sudah tua, ia berkeinginan ingin pergi ke kota Basrah, Irak. Lalu ia pun berangkat menuju kota Basrah tersebut. Ketika sampai di sana, ia melaksanakan sholat Isya di sebuah masjid. Lalu setelah sholat Isya, pemirsa, beliau beristirahat sebentar, singgah di masjid itu dan agak tertidur pulas dalam masjid itu sendiri. Tapi yang mengejutkan pada saat itu adalah marbot ataupun garim dari masjid itu menyuruh Imam Ahmad bin Hanbal untuk keluar dari masjid karena masjid akan ditutup. Subhanallah. Akhirnya Imam Ahmad pun keluar dari masjid dan dia berpikir ia mau kemana. Sebenarnya ia ingin tidur di masjid, mendapati subuh, ia sholat subuh di masjid, baru ia kembali melanjutkan perjalanan. Tapi pemirsa, beginilah Allah atur semua skenario ketika orang berbaik sangka. Ketika ia keluar dari masjid tengah di malam itu, seorang pedagang roti melihat ada orang tua tidak dibolehkan untuk tidur di masjid itu sendiri. Akhirnya pedagang itu pun memanggil orang tua itu. Lalu ia bertanya, "Kenapa, Pak?" Lalu orang tua yaitu Imam Ahmad mengatakan, "Saya ingin sebenarnya tidur di masjid menunggu subuh, baru saya melanjutkan perjalanan. Kalau begitu, wahai Pak Tua, singgahlah di tempat saya, tidurlah di tempat saya bersama dengan saya. Nanti setelah sholat subuh, engkau bisa berangkat kembali melanjutkan perjalanan." Pemirsa, subhanallah, mulai skenario Allah menunjukkan tanda-tanda bahwa orang yang berbaik sangka Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Lalu Imam Ahmad masuk ke rumah dan dipersilakan tidur di kamar. Lalu Imam Ahmad ketika mau tidur, ia menyaksikan pedagang roti tersebut. Setiap ia mengadu adonan, ia selalu beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Selalu ia bacakan. Setiap detik ia bacakan. Bahkan ketika ia membasuh tangan, ia beristighfar. Ketika ia mengadu adonan, ia beristighfar. Ketika ia memasak roti, ia beristighfar. Sehingga Imam Ahmad pun terkejut dan bertanya kepada pedagang roti tersebut, "Wahai Pak, apakah ini selalu engkau kerjakan? Apakah ini selalu engkau bacakan setiap waktu, setiap saat
selalu mulut yang engkau keluarkan kata-katanya dengan istighfar. Betul, wahai Pak Tua, kata sang pedagang roti. Subhanallah. Lantas Imam Ahmad pun meneteskan air mata. Begitu mulianya engkau, wahai pedagang roti. Subhanallah. Itu engkau kerjakan setiap saat dan setiap waktu. Lantas penjual roti itu pun mengatakan, Alhamdulillah wahai Pak Tua, dengan saya selalu beristighfar kepada Allah, alhamdulillah doa-doa saya diijabah oleh Allah. Doa-doa saya selalu dikabulkan oleh Allah. Maka saya tidak pantas sebenarnya ketika saya berdoa Allah langsung kabulkan. Maka saya selalu beristighfar dan beristighfar kepada Allah. Pemirsa, maka kata pedagang roti kepada Imam Ahmad, hanya satulah yang saat ini dan saya berkeyakinan sekali bahwa doa saya tetap akan dikabulkan oleh Allah suatu saat nanti. Apa doamu wahai Pak yang belum diijabah oleh Allah saat ini? Saya pengen sekali ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal. Serhati Imam Ahmad, ia terkejut dan ia berpikir, subhanallah, ternyata Allah mengutus saya ke sini. Entah apa sebabnya. Dari Irak saya pergi ke Basrah dan tujuan saya tidak ada, tapi ternyata ini adalah panggilan dari pedagang roti melalui Allah Subhanahu wa taala agar saya hadir ke rumah ini. Sampai-sampai saya pun dikeluarkan dari masjid. Saya datang ke rumah ini dikarenakan keinginan sang pedagang roti ingin bertemu dengan saya. Lalu Imam Ahmad mengatakan, wahai Bapak, sayalah Imam Ahmad bin Hambal itu. Subhanallah, dengan seketika pedagang roti itu pun memeluk Imam Ahmad dan menangis dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, sungguh mulianya Engkau mengabulkan doaku saat ini yang selama ini saya tunggu-tunggu. Pemirsa, bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berbaik sangka. Maka berbaik sangkalah, Anda akan beruntung dan Anda akan bahagia dan Anda akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, mungkin ini yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.